Kita harus tahu hikmah dan keutamaan halal bihalal itu. Karena acara halal bihalal. Yang halal itu dalam kata Islam adalah dibolehkan, dibaikkan, direlakan. Rela, aku rela. Lah, ibu-ibu rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan hati nan kusui, nan karu menjadi janih. Kemudian, ko ado karu di pailo, nan kusui di pailo, nan karu di pajannya. Itulah. Itulah hakikat arti dari halal bihalal. Jadi mudah-mudahan halal bihalal ini adalah membawa suatu keberkahan dalam pertemuan awak ku, ibu-ibu. Ada perubahan hanya sudah mengaji ulang dari musola ku. Yang biasanya kusui artinya kok dapat menjadi janih. Aminlah setek dulu. Kata kalau ibu-ibu kata ustaz, ibu lah paham jo. Kiranya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kata Pak Ustaz, ambil yang baik, tinggalkan buruk. Nampak terlampau kawan yang baik, tinggal terlampau Jepang yang buruk. Ibu-ibu rahimakumullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu adalah baik, selamat. Jikalau orang yang Islam itu hidupnya bertongkat budi, mati bertongkat amal. Setiap ada kehidupan di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, inyo ndak jadi langau hijau dah. Apa? Ada lan jadi langau hijau tu. Di mana duduk, orang cakap dia, mempagunjang orang, mempakecian orang, madu domba orang, jemaah, majlis sama majlis, asal duduknya langau hijau menyebarkan keburukan. Nah, bukan itu. Oleh karena itu, untuk agar kita meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah itu, benahi balut diri kita dengan Islam sebelum dibalut tali kain kapan. Yang 5, Islam mau demo cari penumpang. Nih, sobok dia orang, dado tinggi daripada kapal lo. Nih, ada jiwa yang sombong tuh. Jadi kalau ada yang seperti itu, dengan halal bihalal kau diberasihan, dengan mendengar kajian halal bihalal kau, itu jenjangnya yang ada dua nih. Jadi ini adalah jenjangnya. Kenapa? Yang beruntung kata Allah dalam surat Al-As itu bukan hanya orang yang beriman dan beramal saleh. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Jadi menasihati dalam keadaan benar. Itu ada ujungnya. Kata nasihat ini dapat dengan acara pertemuan teman sejawat. Berteman dengan kawan-kawanan soleh dan soleha. Itu untungnya halal bihalal kebuka. Ketika tiwak sedang diuji dengan oleh Allah. Dalam hidup ini akan diuji kita. Dengan bermacam ujian. Ada ujian kecemasan. Ada ujian ketakutan. Ada ujian kerusuhan. Ada ujian kekurangan dari harta. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 153 sampai 156, Bapak. Allah menguji kita, diuji dengan harta. Kadang-kadang hidup kau tidak selalu roda itu datek, kadang-kadang di bawah. Iya tak, Bu? Namun ketika awak sedang susah, itu adalah yang bisa menjadi teman kita yang akan menasihati, membangunkan, menjadi kita menjadi optimis, tidak mati sebelum dimatikan hati awak
itu adalah orang-orang teman kita yang sejawat, yang beriman dan beramal saleh. Tapi kalau berkawan di kawan hati nang kusik, jiwa nang karo, ketika awak ditimpa musibah, kerusuhan, ndak bapiti, hanya menjauh, Bapak. Iya, tak? Pohon salak banyak berduri, berkais di tepi gua. Teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Ya, tak, Bu? Kalau kayu, ini banyak kawan-kawan nak ini. Itu senang, Bu, Pak. Kalau punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat bagi apa-apa, 4 kali 4. Banyak, semuanya dimiliki, itu kawan awak. Tapi giliran awak kusui, giliran awak kurang harta, tahu awak sampai ingin meminjam, nah, kawan lari, oh sianu itu kau minjam itu loh, lari. Itu adalah kalau kita tak punya teman yang baik. Nah, tujuan halal bihalal al-jama'atu minar rahmah al-firqati min azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Ibu-ibu berkumpul mendatangkan rahmat, ibarat tangan kanan jo tangan kiri persatuan ibu-ibu kok dapat endaknya. Itu pertemuan halal bihalal kok. Yang kawan awak yang sedang diuji dengan kekurang harta, meninggal suaminya, jangan ambil lo suami ibu. Tetapi dihibur. Kau menghibur, biarlah hibur. Jadi ketika itu ibu-ibu, itulah posisi kita. Ibarat tangan kanan, tangan kiri. Bahwa tangan kanan ya tangan kiri, Pak. Kalau tangan kanan menerima dan rancak-rancak, tangan kiri membasuh dan buruk-buruk. Menteri Perkotoran ciri doang nyembersihan, ciri lingo sekalian ciri nyembersihan. Tapi tangan kanan menerima nerancak, ame je para nyepakai, nyetarimo. Tapi tangan kiri, kok peduli di tangan kanan? Peduli dengan tangan kiri. Hai, tangan kiri. Karena engkau bagian menteri percebokan, yang kumuh-kumuh engkau bersihkan, engkau banyak menolong, maka aku hargai engkau. Aku peduli dengan engkau. Engkau dalam derita terus aku berikan kamu. Yaitu, oh cincin ame tasi, abi ame tinggal basi. Terimalah oleh engkau. Senang melenggok-lenggok pula tangan kiri. Mode itu awak, Bu. Jadi tujuan kita, acara halal bihalal itu adalah menyenangkan saudara-saudara kita. Iya enggak? Ibu, kalau basobok dari utara sampai selatan, kalau mau nak basobok, senang enggak hati? Dan senang hati itu adalah ibadah. Nah, inilah dari gambaran pertemuan halal bihalal secara hakul yakin yang nampak oleh kita. Ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Allah, wa tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallaha alaikum iz kuntum a'da'a. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah yang Allah berikan banyak kepadamu. Dan jangan kamu bermusuh-musuhan. Apabila kamu termasuk di dalam jurang neraka, akan diantarkan ke dalam jurang neraka. Apabila kamu merajut silaturahim, maka Allah lepaskan kamu dari neraka tersebut. Dan ini adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang patuh kepada Allah. Itu dari surat Al-Imran 103 tersebut isinya, ibu-ibu. Jadi dengan silaturahim, dengan kegiatan halal bihalal ini adalah menambah silaturahim kita, menghapus dosa kita, hati kita yang kusut, hati kita yang bermasalah, dipajanih deknya melalui halal bihalal kok. Itu keutamaannya. Jadi kalau kita rincikan, kita simpulkan makna dan keutamaan halal bihalal itu, ibu-ibu, bapak rusik. Yang pertama, halal bihalal itu adalah memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Iya tenda, ibu. Aku momennya sekali setahun awak basobok. Berterima kasih awak pada ketua ada pengurus majlis taklim. Yang tak pernah basobok di ustaz, basobok di ustaz. Tak tahu je ustaz ko, ustaz umum, ala tahu awak kini. Tak tahu awak dengan saudari awak ko, tak tahu awak kini. Kan ya, ibu. Sepanjang itu kebaikan niat yang baik,
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah, maka terhitung sebagai kebaikan. Jadi ibu-ibu lau niat dari rumah adalah tujuan mempermantap silaturahim. Itu adalah ibadah. Niat saja kalau kebaikan itu terhitung. Malangkah kamu salah. Semua salah ini adalah untuk merajut silaturahim, menyambung kebaikan. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Mandangan kebaikan. Jadi mendengarkan kebaikan itu sudah ibu-ibu memenuhi kriteria salah satu dari surat Al-As. Karena surat Al-As itu yang di samping beriman dan beramal saleh, di situ ada kata watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menasihati dalam keadaan benar, dalam keadaan sabar. Jadi kalau ada saudara awak di siku yang ditimpa masalah, jangan biarnya memandang di sudut di tapi surang-surang. Jangan dikancen, bu. Jadi iko momen halal bihalal iko ko ada tiwak nanta sangkui nan duri di dalam daging. Ikolah tampaknya wadahnya dengan halal bihalal kok. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada untungnya halal bihalal itu jadinya lupa. Jadi halal bihalal kok menghalalkan, merelakan sesuatu hati yang kusik menjadi elok, menjadi jannah. Nah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan halal bihalal ini dan keutamaannya adalah yang kedua adalah untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Basebo awak sama kawan. Nandak lama basebo. Awak agi senyuman. Assalamualaikum. Ni awak membahagiakan orang lain. Itu adalah sedekah. Sekurang-kurang sedekah adalah memberi senyuman. Asalnya senyum serang-serang saya belum. Kau senyum serang-serang itu beda. Jadi bagi orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathalum kamathalil lazi istawqadan nara falamma ada'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, menghidupkan akan api, falamma ada'at ma haula, maka kala bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kalau ingin hati wak bercahaya, buang sekalian yang buruk-buruk. Jiwa permusuhan. Jiwa yang tidak baik, iri dan dengki. Hakikat ibu-ibu solat itu adalah Allahu Akbar. Kita mulai niat karena Allah. Kita campaan buang sifat iri, sombong dan dengki. Itu baru awak tanamkan cahaya Allah, cahaya Muhammad. Cahaya Allah adalah aturan Allah awak jalankan, mengajarkan untuk taat kepada Allah. Aturan Muhammad, jiwa Muhammad itu yang kita ikuti. Jiwa pemaaf, jiwa penolong, jiwa peduli. Oleh karena itu hakikat solat perlu ibu-ibu lihat haiahnya kelakuan salam ke kanan, salam ke kiri. Arti salam ke kanan, jo ke kiri itu ibu-ibu adalah untuk melenggong awak ke tetangga kanan sambil memberikan keselamat. Assalamualaikum, semoga selamat sejahtera untukmu. Melenggong tetangga kiri. Kalau ada kawan awak sakit, bayiran awak jangan diam saja awak. Jangan pilih kasih bu. Kok kawan nambu pengurus inti. Iko kawan nambu orang kayu, capek awak mengumpuan. Jangan ada seperti itu. Jangan pernah membeda-bedakan. Karena kanan Assalamualaikum juga, kiri Assalamualaikum juga. Hakikatnya samu-samu awak kawanku adalah barek samu dipikuh, ringan samu dijinjang. Murid itu awak bakawan. Jadi ini adalah hakikat arti dari halal bihalal tersebut. Jadi pahala untuk pertemuan halal bihalal ini adalah untuk memberikan jembatan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, dengan halal bihalal ini memberikan nilai-nilai positif di dalam hati kita yang bermasalah. Ada tiwak bermasalah nyupai lo tu. Kolbun marid, hati yang bermasalah. Ada tiwak yang biasa kusik, kecemasan, ketakutan. Dengan banyak bakawan, hati awak
akan menjadi lapang. Dunia pun tidak terasa sendiri. Dunia tidak terasa sempit, terasa daun kelor. Itu artinya berkawan, Bu, Pak, Bu. Itu bentuknya kita berorganisasi. Jadi, fungsikanlah kita sebagai teman itu jangan sebatas teman biasa, tapi teman yang bermakna dalam hidup dan kehidupan ini. Saling menghibur, saling mengisi dari satu dengan yang lain. Jangan seperti telinga kanan, jo telinga kiri. Telinga kanan, telinga kiri, telinga kiri sakit, telinga kanan nak menolong tapi nak bisa menolong, telinga kiri lari. Tolak belakang, telinga kanan data, telinga kiri menolong, telinga kanan jauh. Jangan seperti itu awak. Jadi artinya, jadi tangan kanan, tangan kiri saling menghargai. Kok tangan kiri bertolak, telinga kiri bertolak, telinga kanan. Ajan awak bertolak hati. Nah, hati itu perlu dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara halal bihalal tersebut. Karena dengan halal bihalal itu, wujudkan al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minar azab. Kita duduk di tampek nan elok, kawan-kawan nan elok, mancalik nan elok-elok, mandangan nan elok-elok, membaca nan elok-elok. Jangan awak majlis taklim tapi mempengunjung kawan. Itu namanya al-istighalu bi hubin nas. Sibuk membuka aib orang lain. Jangan kita menjadi langau hijau dan memecah persatuan dan kesatuan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keutamaan silaturahim itu adalah membahagiakan para orang tua kita yang meninggal. Adik murid itu membahagiakan orang tua meninggal. Karena di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli am. Malaikat dan ruh orang tua awak, kakek awak, nenek awak, itu ibu-ibu rahimakumullah, itu berkunjung melihat anak cucunya. Tapi kalau baca kak cari, ibu jo apa jo kawan, jo keluarga sanak saudara. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, pariuk kanca tabang malayang. Kalau datang malaikat atau ruh itu melihat silaturahim, tidak ada berkumpul-kumpul sanak saudaranya, ibu hatinya. Kemudian hakikat silaturahim itu adalah halal bihalal itu akan bisa mengampunkan dosa kita, memperingan dosa kita ketika kita bersilaturahim. Kenapa? Karena dengan pertemuan silaturahim itu kita saling bermaafan. Makna bermaafan itu ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa wufira lahuma ayyatafarriqan. Hadis Rasulullah muttafaqun alaih. Bila berjumpa seorang muslim sesama muslim, mukmin muslimah sesama muslimah, hatinya bermaafan, berjabat tangan. Selama berjabatan tangan itu, dosanya digugurkan oleh Allah, bagaikan dosa sebesar langit dan bumi diampunkan oleh Allah. Jadi kalau awak saling bermaafan tu ibu-ibu, salamu hati awak berjabat tangan, hati awak zahir dan batin saling merelakan dengan halal, menghalalkan segala hati nan rusuh, jiwa dan karuh tadi itu, dosa awak diampunkan oleh Allah. Nah, momen pertemuan kita dalam halal bihalal ini mengampunkan dosa. Kemudian apalagi resiko kalau kita tak bermaafan, Pak Ustaz. Walaupun rajin sholat, rajin ibadah, kita dicegat oleh hadis Rasulullah. Isnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahimi wa jarusu. Dua macam yang tak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat. Memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan yang buruk. Ibu rajin semayang, rajin ibadah. Tetapi awak basobok di kawan, tak basapon. Panjang semulut. Lalu bagaimana Ustaz? Kami lah memaafkan ini Ustaz. Lapa juluan tangan mau dekonya Ustaz. Tapi nya tak mau memaafkan dah. Tugas ibu telah selesai. Yang penting ada upaya kita. Minal khuruj ilal masyaqqat. Ada cari jalan keluar. Ada usaha kita untuk memperbaiki diri. Untuk agar berada di jalan Allah. Berada memperbaiki hubungan manusianya kita. Allah minta maaf bawa. Dah dimaaf dia orang tu. Berarti orang itu yang tak mau memaafkan itu yang bermasalah dengan Allah. Ya Bu ya.
Jadi kalau ibu ada masalah diorang, lawak juluan tangan, tiada maaf bagimu. Oleh kamu kukuk bana anjing nak kamu maafkan kesalahan, sakitnya di sini lebih sakit daripada sakit semilu. Kan ada seperti itu. Ada orang nanatinan membantu Bapak, ibu-ibu ambo, nak mau memaafkan orang lain. Jadi orang yang tak mau memaafkan itu berarti dia telah menganggap dirinya, menuhankan dirinya yang berhak, sedangkan Allah muazzim nafsihi, mengampunkan seseorang. Karena tidak menyadari al-khata'u walil insanu sifatan linnas. Lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Nah, jadi lupa dan salah dua sifat bagi manusia. Awak harus menyadari manusia kan tidak ada yang sempurna doh. Dari kekurangan itulah awak saling mengisi, ibu-ibu. Ya, Bu? Ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, keutamaan dari untuk acara halal bihalal itu juga akan berimbas untuk menjernihkan kesehatan kita. Itu membuat kesehatan awak semakin sehat. Untuk melapangkan rezeki awak iyo pulo, Bu. Tapi kalau awak babi nantu nak usapuan, mamak je kemenakan nak usapuan, anak saudara nak usapuan, panjang-panjang muncung jo suami jo isteri nak basapuan, rasaki sampai dia tu kalang ko lah sakit jo. Hati ko lah sakit jo. Nan di kerajuan indak kalurui dah nak kan diagi ridho oleh Allah dah. Oleh karena itu halal bihalal juga akan melapangkan rezeki kita dan melapangkan segala urusan kita. Bagaimana itu? Semakin banyak teman, semakin banyak saudara, semakin bertambah rezeki awak, semakin lapang kesehatan awak, semakin panjang umur awak. Ya, Bu? Iyalah, Ustaz, Bu. Itu nomor lalu. Semakin panjang umur awak, lapang rezeki awak. Jadi, bagaimana itu lapang rezeki awak? Kalau awak tidak pernah bergaul dengan orang cara halal bihalal, orang mencari orang meninggal, awak berkurang diri aja mulai suami sama menantu dalam kamar. Jadi ada orang meninggal, kadang-kadang awak tak pernah mencari orang. Ada orang sakit, awak tak peduli dengan orang lain. Jadi hakikat halal bihalal itu adalah merajut silaturahim, melapangkan hati, melapangkan rezeki, melapangkan jiwa dan kehidupan awak, dan akan memberikan kebaikan kepada awak. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik kepada Allah pada saudaramu, Allah akan melihatkan kebaikan di kehidupan kamu. Al-Isra ayat 7. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah akan calian pula keburukan itu kepadamu, akan berbuah keburukan pula. Akan nampak di waktu kami hidup, akan nampak di waktu kamu meninggal. Di waktu hidup, contohnya awak rajin pancali orang meninggal, rajin awak ikut majelis taklim. Kalau beda dengan orang ibu-ibu, dengan orang suka ikut majelis taklim, suka ikut ke masjid, dan suka ikut masjid, beda enggak raminya tampaknya meninggal? Beda enggak? Beda enggak? Beda. Ustaz mana lah mencali? Pernah Ustaz di perumahan ibu-ibu. Alampia karena matahari rumah ada kayak masjid. Tapi sajauh tu Ustaz di Parak Kraka, siko arah Lubuk Indah nama tu dari Kang Semen Padang tu, arah Sampakar tu, namanya tu Masjid Muslimin tu. Bu, kan ada Ustaz situ. Ndak surang Allah memandian mengapan dari ibu. Surang sajonya. Ustaz dari jauh lampir tabana matahari ndak ada meresik mai itu. Kiranya ndak pernah mencari orang meninggal, ndak pernah mencari orang sakit. Itulah salah satu dari hakikat awak nak peduli pada orang lain, ndak, Bu? Kalau awak peduli dengan orang lain nak peduli dengan kita. Rajin awak mencari orang sakit, orang lain pun akan rajin pula mencari awak. Iya tak? Rajin awak mendoakan orang, maka orang akan rajin pula mendoakan awak. Beruntunglah ibu yang dipimpin oleh pengurus majelis taklim ko, rajin mengikuti itu. Kalau ada yang sakit, tapi jangan mendaftar sakit. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada rencana ibu yang meninggal. Pasti oleh karena jemaah dan organisasi majelis taklim saja 80 rumah tu. Itu menunjukkan
Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jadi, pertahankan yang seperti ini. Jangan sampai ada gara-gara kusri sakete, sang sakirta sakete, nambudak kayak majelis taklim na musola musin tu lah. Mangambo, manggo, pikirkanlah baik dan buruknya. Memang setiap organisasi, Bu, setiap apapun di dunia ini pasti ada ujiannya oleh Allah. Jadi saya bersyukur kalau ada ibu-ibuku mempersatukan diri, itu rancak daripada bersatu untuk berbuat maksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Kerjasamalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam keburukan dosa dan keburukan. Ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikan halal bihalal ini untuk mempermantap silaturahim, memperpanjang umur kita, yaitu untuk peduli dengan yang lain, dengan sesama kita. Jangan pilih-pilih kawan. Itu pesan Ustaz yang terakhir. Jadi, barek samu dipikul, ringan samu dijinjang. Itu yang dipertahankan. Insya Allah, satuan kesatuan majelis taklim ibu-ibu, dari kini sampai kiamat mudah-mudahan selalu terwujud dan mendapat ridhonya Allah. Amin astagfirullah. Ibu-ibu rahimakumullah, wak simpulkan kajian wak lena. Jadi kesimpulannya adalah arti dari hikmah. Hikmah itu artinya rahasia kebaikan yang tersimpan dalam halal bihalal. Halal bihalal itu artinya mempasrahkan, merelakan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Hubungan awak narusak dipailok lewat halal bihalal itu yang pertama. Duduk ibu. Nah, yang kedua keutamaan halal bihalal itu. Yang pertama memberikan peluang kita untuk tetap berjalannya silaturahim. Nah, jalannya silaturahim. Silaturahim itu artinya hubungan yang baik. Silat artinya hubungan, rahim artinya kasih sayang. Jadi tambah do kasih sayang ibu-ibuku di dalam hati antara ini dan itu. Tapi kalau tidak ada basobok, tambah jauh dari sifat kepedulian. Iya atau tidak, Bu? Iyo ya. Akan terwujud sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, dengan halal bihalal ini ibu-ibu akan bertambah nilai ibadahnya, pahala. Jangan jadikan rahmat menjadi laknat. Artinya, jangan suka mencari-cari kesalahan teman yang satu dengan teman yang lain. Aku yang akan merusak apapun jenis organisasi Islam, ibu-ibu. Jadi, kok ada nak kusik, ada nak sanang awak pamonyo. Cari solusi yang terbaiknya. Jangan cari salahnya, tapi cari jalan keluarnya. Karena ada orang yang suka cari kekurangan lain. Saya nutu, saya nutu tidak suka. Cari dari kekurangan teman itu, itulah yang kita sempurnakan. Jadi manusia kok tidak akan sempurna kalau tidak saling mengisi dari satu yang lain dengan satunya. Itu gunanya awak. Ada yang hebat itu, ada yang hebat itu. Dari kekurangan satu dengan yang lain kita saling mengisi dari kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan silaturahim akan memperjernih hati yang tidak sehat. Hati yang kusuk bisa jernih. Kemudian yang keempat, dengan silaturahim halal bihalal tersebut akan membuat hati kita menjadi percaya diri dan optimis. Ada banyak masalah utang, masalah itu. Hadir dengan majelis taklim ini, nampak kawan galak sama senang, nampak mengaji, saling menasihati dengan aman seiman, awak menjadi kuat. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, silaturahim tersebut akan memperpanjang umur dan kesehatan kita dan akan menghapus dosa awak, Bu. Saling awak bermaafan, dosa awak akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada bermaafan, kalau saling bermusuhan, awak akan tidak dicalik oleh Allah sampai kiamat itu. Awak lah rajin puasa kau ibu-ibu. Kam min shaimin laisa lahu illa ataswal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Puasa paruh sana sampainya. Tetapi nang hati ko dak nyo puasa ndonyo busuk hati. Pamonya contoh busuk hati ko bu, dapet balik rumah baru orang. Lah balik rumah lo peja tu lah rumah rancak. Balik oto baru lah balik oto lo. Mandaki orang sesak. Batal lu ayam. Yang ciri ini sakit. Itu kira-kira.
Jadi dengan hal yang seperti ini, dengan halal bihalal itu, nang kusui bisa janih dibuatnya. Jadi itulah kira-kira ibu-ibu berapa keutamaan dan hikmah dari halal bihalal. Manfaat kajian sabinje ko dapat diresapi dan menambah semangat dan motivasi ibu-ibu untuk merajut silaturahim, mempermantap majelis taklim ibu-ibu, hendaknya semakin kokoh dan semakin semangat dan jangan sampai kendur dengan ujian dan permasalahan dalam organisasi majelis taklim ini. Terima kasih banyak. Lady maafkan salam boy ibu ambo. Terima kasih banyak. Alif jonun tanda rafa, azab jo sukun tanda mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Musa yang telah memberikan tausiah dan kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi